hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, Bapak Ibu saudara sekalian, peserta simulasi pencegahan perdagangan orang yang kami hormati pula. Sebelumnya, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Kita awali dengan basmalah. Kami persilahkan. Terima kasih. Semoga dengan basmalah tadi simulasi pencegahan perdagangan orang pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita memulai untuk simulasi, langkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dan dilanjut dengan Mars PKK. Kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kami mohon untuk berdiri. Indonesia
kami persilakan duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita memulai untuk simulasi malam hari ini, lebih baik kita juga cek dulu untuk perlengkapan simulasinya. Yang pertama ada beberan, kemudian yang kedua ada kartu materi, kemudian ada kartu pesan, ada kartu sanksi, kemudian penentu langkah atau nomor undian, kemudian buku catatan, dan yang terakhir buku pedoman simulasi. Kami juga mohon izin untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya sendiri sebagai fasilitator. Nama saya Korea Fada, saya dari unsur THM atau Karang Taruna. Dan di sebelah kanan saya silakan memperkenalkan diri. Mohon izin, nama saya Miftahul Fajari dari LPMD Kurang 3 Narkojati selaku narasumber. Oke. Di sebelah kiri saya silakan. Mohon izin perkenalkan, nama saya Bisma Ditya dari unsur Karang Taruna atau THM sebagai penulis. Oke. Selain itu kami juga membawa para pemain hebat kami dari pemain 1, 2, 3, dan 4. Dari pemain 1 silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Kurniawati dari unsur PKK sebagai pemain 1. Nama saya Rahma Kusumanendung, berperan sebagai pemain 2 dari unsur PKK. Nama saya Muhammad Taufik Aulia Rahmat dari unsur THR sebagai pemain 3. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ari Yadi juga. Saya sebagai pemain 4 dari unsur THM atau Karang Taruna. Terima kasih. Oke, demikian itu tadi perkenalan dari para pemain. Dan kami juga membawa tim hore kami, tim penonton yang setia menemani kami dari awal sampai dengan akhir. Boleh tepuk tangan? Oke, terima kasih. Lumayan untuk membakar semangat, ya. Ya, dan membakar semangat. Ya, selanjutnya adalah cara bermain simulasi. Nah, di sini kami sampaikan dulu cara bermainnya, yaitu dengan nanti saya sebagai fasilitator akan memberi kesempatan kepada para pemain untuk mengambil nomor undian. Nomor undian ini nanti diambil sesuai gilirannya masing-masing dari pemain 1, 2, 3, dan 4. Kemudian setelah pemain mendapatkan nomor, menjalankan koin atau kancingnya sesuai warna yang nanti sudah dipilih ke nomor yang dituju. Kemudian apabila mendapatkan kartu materi, silakan nanti para pemain membacakan dan memberi tanggapan. Kemudian nanti apabila mendapatkan kartu sanksi, silakan dibaca dan didemonstrasikan atau dipraktekkan. Kemudian apabila nanti mendapatkan kartu pesan, silakan para pemain cukup membacakan saja. Kemudian apabila mendapatkan gambar, nanti dicerna atau diamati gambar itu sebenarnya apa yang akan ditunjukkan atau menceritakan tentang apa. Itu ya untuk pemain. Ya. Dan nanti tugas pokok untuk masing-masing peserta dari saya sendiri sebagai fasilitator nanti akan membantu jalannya permainan. Kemudian nanti saya juga akan mungkin menjelaskan sedikit kartu apabila para pemain menemui kebingungan, dan juga selain itu saya hanya dapat memandu jalannya simulasi, tidak bisa menyimpulkan atau tidak bisa memberikan poin yang memang benar-benar krusial. Jadi nanti untuk kesimpulan saya serahkan ke Bapak narasumber. Selaku narasumber nanti akan menguatkan tanggapan atau nanti akan menjawab pertanyaan dari pemain ataupun dari penonton gitu. Nah, tugas untuk penulis nanti mencatat atau menulis semua alur dari awal sampai dengan akhir, dan nanti akan membacakan hasil simulasinya setelah simulasi selesai. Tambahan juga untuk narasumber nanti berkewajiban menjelaskan kartu sanksi dan kartu pesan yang didapat oleh masing-masing pemain. Untuk pemain sendiri nanti berhak apabila mendapatkan kartu sanksi, silakan berhak meminta bantuan pemain yang lain ataupun penonton. Apabila nanti ada adegan yang memerlukan 2 pemain atau lebih.
Itu nggih untuk pemain. Kemudian untuk batasan waktunya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa menggunakan durasi yang mungkin 1 jam atau lebih. Bisa juga menggunakan putaran, bisa 1 putaran, 2 putaran, dan seterusnya. Kemudian bisa juga setiap pemain mendapatkan giliran, jadi hanya 1 putaran. 1 pemain, 2 pemain, pemain ketiga, dan pemain keempat. Nanti kita selesai simulasi. Nah, untuk batasan waktunya saya serahkan kepada pemain memilih yang seperti apa. Monggo. Semua pemain mendapatkan giliran. Kita merasakan permainan ini. Oh ya. Jadi nanti cukup 1 putaran ya kalau semua pemain mendapatkan giliran. Oke. Kemudian untuk selanjutnya silakan para pemain memilih terlebih dahulu kancing yang akan dipilih. Dari pemain 1 silakan memilih yang warna apa? Saya memilih warna merah. Oke, Bu Rina memilih warna merah. Bu Rama? Saya memilih warna oranye. Oke. Selanjutnya? Saya memilih warna biru. Oke, Mas Topeng memilih warna biru. Mas Bimo? Terpaksa saya pilih. Oke, dari kemarin-kemarin iya, memang kayak gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Semoga berkah Mas Bimo ya. Lancar. Amin. Selanjutnya saya sampaikan sedikit tujuan dari simulasi pencegahan perdagangan orang ini terlebih dahulu. Dari tiap tahun, ribuan orang itu meninggalkan kampung halamannya dari keluarga, kemudian mencari kerja di luar kota ataupun di luar negeri. Nah, tetapi ada orang yang mencari cara, atau maksudnya ada orang yang mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dengan memaksa mereka bekerja, menyiksa, dan bahkan memperjualbelikan pekerja. Nah, tindakan ini adalah yang disebut dengan perdagangan orang atau human trafficking. Dari sini kita sekarang mencoba mendiskusikan topik ini demi memastikan bahwa Anda sekalian dapat melindungi orang-orang yang Anda sayangi, orang-orang yang ada di sekitar Anda sekalian. Ya, semoga tidak menjadi korban trafficking selanjutnya. Oke. Harapannya seperti itu. Untuk selanjutnya, kami sudah ada video, yaitu video dari Dewi Huges sebagai Duta Nasional Pencegahan Perdagangan Orang. Nah, ini dari namanya adalah judulnya Derita Bisu. Untuk videonya kurang lebih sekitar 8 menit. Silakan ini disimak untuk pemain dan untuk penonton, untuk agar nanti bisa menjadi modal untuk menanggapi kartu yang didapatkan. Yang dijerumuskan ke dalam keadaan mengerikan semata-mata karena uang. Biaya yang ditagih seringkali dinaikkan dan tidak legal. Para korban menderita supaya orang lain menjadi kaya. Siapapun tidak boleh dikurung karena memiliki utang. Kejahatan ini sering tidak dihiraukan dan tidak diberi hukuman. Mari simak lagi apa yang telah disampaikan para korban. Jeratan utang disebabkan gaji pekerja ditahan berbulan-bulan untuk melunasi biaya. Agensi tempat penampungan dan majikan sering mengurung pekerja agar mereka tidak kabur sebelum utang mereka lunas. Akibatnya, pekerja terbelenggu utang mereka. Sejak direkrut, pekerja mengeluarkan banyak biaya. Jika mereka tidak bisa langsung membayar, mereka dipaksa terus bekerja walaupun sakit atau disiksa. Meski undang-undang seharusnya diperkuat untuk menuntaskan masalah ini, kegagalan untuk memberdayakan hukum yang telah ada membahayakan orang Indonesia. Sampai hal ini diusut,
pekerja harus berjuang sendirian untuk melindungi dirinya. Mari simak beberapa tips berikut. Berhati-hatilah memilih agen, cari tahu berapa biaya dan cara melunasinya. Mintalah kontrak dan pelajari secara seksama. Baiknya para buruh migran itu sudah punya rekening sebelum berangkat ke luar negeri agar bisa mengirimkannya via bank. Karena kalau membawa cash itu bisa diincar oleh siapapun di bandara, baik itu supir maupun petugas troli dan lain-lain. Jadi sebaiknya lewat bank. Buruh migran harus curiga terhadap orang-orang yang menawarkan mereka pekerjaan. Pelaku perdagangan manusia tidak selalu berupa sindikat. Mereka juga bisa berupa keluarga, tetangga, atau bahkan teman. Ya cuma saya jangan mudah tergiur dengan apa yang diiming-iming mereka. Jangan percaya 100% sama teman. Belum tentu teman kita itu baik sama kita. Enggak, mungkin di baik depan kita, di belakang kita nggak tahu lah namanya orang. Saya hati-hati aja. Berikan data sponsor, agen, dan majikan Anda kepada keluarga. Mereka harus melakukan tawaran gaji besar dan tantangan menggairahkan. Jangan tergiur dengan iming-iming gaji besar, sementara yang sarjana aja itu masih banyak yang nganggur, apalagi yang tidak sekolah atau yang pendidikan minim sekali kok bisa bekerja menghasilkan uang yang luar biasa. Aneh. Pilih pusat pelatihan yang baik dan tanya berapa lama Anda di sana. Secara legal, agen dilarang merekrut Anda jika tidak ada lowongan. Kepada calon dalam TKI yang mau berangkat, harap betul-betul memilih PJTKI yang jelas, alamatnya yang jelas, fasilitasnya, dan tanya betul-betul persyaratan yang harus dia penuhi. Jangan mau bayar duit yang berlebih-lebih, kecuali duit-duit tertentu yang seperti medical dan transportasi dari daerah ke Jakarta. Ingat, majikan akan marah jika Anda tidak terlatih. Jadi pastikan Anda mampu melakukan pekerjaannya. Sama anak-anak biar kelakar di banyak sakit. Keluar negeri masih mengingat kenapa pendidikan yang baik. Tapi melihat orang yang disiksa. Bahkan agen yang terdaftar memberi pekerja dokumen ilegal. Banyak dokumen yang dipalsukan mengganti informasi penting, khususnya usia anak-anak, agar sesuai batas usia Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka juga membujuk buruh migran untuk menerima visa yang salah atau menyelundupkan mereka melintasi perbatasan, bahkan tanpa paspor. Pekerja ini menjadi imigran gelap serta terancam pengurungan dan deportasi. Agen semacam ini adalah pelaku perdagangan manusia. Mereka tahu hukumnya, tapi tidak peduli nasib pekerja selama mereka memperoleh uang. Mari simak akibat dari bisnis di mana orang adalah barang dagangan. Para imigran gelap ini telah dideportasi dari Malaysia. Mereka heran karena diperlakukan layaknya kriminal. Padahal mereka memang telah melanggar hukum. Walaupun telah membayar agen untuk dokumen mereka, jika dokumen ini ilegal, buruh migran yang menderita. Banyak di antara mereka yang juga dicambuk, selain dikurung dan dideportasi. Jadi ada meminta bilang nggak boleh, tidak pilih nggak boleh, jadi kita Pelaku trafficking membujuk pekerja untuk memakai paspor orang lain, dokumen palsu, atau visa turis. Mereka
mereka tidak menjelaskan bahwa ini adalah pelanggaran hukum serius. Perempuan pun menghadapi sanksi berat. Saya kencing, tak boleh berak, tak boleh dipukul, tak boleh. Ditelanjangi semua, orang perempuan ditelanjangi semua. Tak tahu lah, tulis perempuan. Komisi namanya, katanya misi perempuan yang menelanjangi semua. Malaysia memberikan amnesti agar pekerja ilegal kembali secara sukarela. Tapi mereka juga merekrut 400.000 sukarelawan untuk melacak mereka yang bersembunyi. Perempuan ini dan keluarganya dilaporkan ke polisi oleh tetangganya. Bahkan anak-anaknya pun dikurung sebelum dideportasi. Ada orang bagi maklumat tak? Kasarlah dia. Kasar ada orang itu apa? Ada orang repot. Agen Nurfin gagal melengkapi dokumen yang diperlukan. Maka Nurfin menjadi target empuk perintah darat yang mengancam akan melaporkannya jika tidak diberi uang. Jadi begitu amnesti diumumkan, ia pun menyerahkan diri. Sampai sekarang kami itu dengan pengusiran orang mana paspor, pokoknya resmi lah. Jadi kami serahkan diri sama polis minta kesehatan. Oke, itu tadi adalah tayangan kereta bisu yang dipandu oleh Dewi Huges. Nah, ini diharapkan dari video tersebut menjadi bahan untuk masing-masing peserta, baik pemain maupun penonton, apabila nanti kita membutuhkan untuk diskusi, itu bisa menjadi referensi, gitu nggih. Boleh kita bakal semangat lebih dulu kita. Biar nggak terlalu dingin. Penonton menghadap ke. Oh ya, boleh silakan penonton untuk menghadap ke sini biar lebih jelas untuk memantau permainan kita. Beralih tempat duduk, sudah memposisikan duduknya masing-masing sehingga lebih nyaman ya. Sebelum kita mulai, kita juga ada 3 subtopik yang bisa kita pilih. Yang pertama itu ada tadi jeratan hutang, yang kedua ada migrasi ilegal, yang ketiga ada bahaya trafficking. Nah, kami beri kesempatan untuk para pemain memilih dulu subtopik mana yang mau dibawakan. Monggo, pilih yang mana? Jeratan hutang. Berarti sesuai dengan video nih. Ya, oke. Berarti videonya cocok gitu ya. Oke. Ada itu. Ya. Jadi kalau kita sudah memilih subtopik jeratan hutang, kita harapkan para pemain, para penonton untuk selalu fokus. Subtopik kita adalah jeratan hutang. Jadi nanti apabila ada pemeragaan dari kartu sanksi, silakan nanti latar belakangnya adalah jeratan hutang. Begitu nggih? Kita langsung saja untuk memulai simulasi. Dari yang pertama silakan pemain 1 Bu Rina mengambil kartu dan tempat kami persilakan. Lah, yang apa nih? Saya mendapatkan nomor 9. Rina mendapatkan nomor 9. Kita hitung bersama-sama, Ge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebentar Rina, biar kameranya pindah sana dulu. Nanti jangan masuk di video.
Wis dinjunan lho. Wis gloweng e, Nah, dagangan sih. Sudah ready kamera? Sudah, yuk. Langsung baca saja. Saya mendapatkan materi juragan hitam. Di pelosok desa atau kampung banyak yang berkeliaran calo yang tinggal selama berbulan-bulan sambil menawari pekerjaan, tapi tidak ada yang curiga. Saat terjadi hal yang buruk menimpa pekerja, calo tak bisa dilacak untuk dimintai tanggung jawab karena sudah pindah dan tak bisa dihubungi. Bagaimana pendapat Anda? Pelan-pelan saja Bu. Warga di pelosok desa harus berhati-hati terhadap calo yang datang. Warga harus melapor pada RT RW, Polsek Koramil setempat. Di pelosok desa atau kampung banyak yang berkeliaran calo yang tinggal selama berbulan-bulan sambil menawari pekerjaan tapi tidak ada yang curiga. Saat terjadi hal yang menimpa pekerja, calo tak bisa dilacak untuk dimintai tanggung jawab karena sudah pindah dan tak bisa dihubungi. Bagaimana pendapat Anda? Pendapat saya, jika ada pendapat saya, jika hal yang mungkin Bapak narasumber bisa membantu Pak. Ini Burina. Koalisi Burina boleh enggak? Boleh enggak? Ini berhubung pemainnya lupa ya harus tanggung jawab narasumbernya lupa. Oh, mau dilempar ke pemain lain dulu. Biar hidup, fasilitator langsung ada pendapat lain dari pemain 2, pemain 3 gitu Mas. Sudah ingat sekarang. Walaupun dengan jawabannya sama, nanti ada penonton 1, penonton 2, penonton 3, pemain kayak gitu. Biar hidup. Biar hidup. Mana Burina? Mau langsung ditanggapi atau? Jawab aja ya. Jawab aja, monggo. Warga di pelosok desa harus berhati-hati terhadap calo yang datang. Warga harus melapor pada RT, RW, Polsek, dan Koramil setempat. Calo yang datang harus mampu menunjukkan surat izin pengerahan dari agen atau PPTKS yang mengirimnya. Kiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini luar biasa Burina, boleh ini hebat Burina ini. Dari nomor 9, materi jeratan hitam nomor 9 ini yang didapat Burina tadi sudah diberi tanggapan. Nah, kalau dari pemain lain ada tanggapan yang lain atau tidak nih? Atau ada tambahan? Monggo. Kalau tidak ada mungkin penonton itu setuju atau tidak? Monggo Bu Yati silakan. Ya. Dari saya penonton dalam hal ini orang tua sangat berperan penting untuk menjaga putra-putrinya agar tidak mudah terpengaruh oleh calo-calo yang masuk ke desa itu, terutama yang calo-calo yang menawarkan kepada warga dengan iming-iming gaji yang besar dan akhirnya dari konsumen sendiri nanti akan terjerat hutang. Terima kasih, itu tanggapan dari saya. Terima kasih Bu Yati. Boleh tepuk tangan untuk Bu Yati. Bu Yati sudah memberi tambahan, mungkin kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Mas Eko, silakan. Saya ada satu pertanyaan Mas. Ini berhubung saya orang kampung, ini kan butuh sosialisasi yang berlebih. Ini untuk ciri-ciri calo yang legal dan tidak legal itu, atau perbedaan antara calo yang legal dan tidak legal itu bagaimana begitu? Monggo Burina bisa menjawab atau Tibon? Atau dilempar ke narasumber? Saya lempar. Saya juga dilempar. Kenapa Mas saya lempar? Kamu
juga jahat pertanyaannya. Biar saya tidak terjebak antara yang benar dan calo yang tidak benar gitu. Pun ini boleh? Monggo, silakan. Terima kasih. Ya, untuk calo yang legal dan tidak legal, setidaknya calo itu berasal dari PPTKIS yang dia legal. Nah, legalnya itu dari segi apa? Dia setidaknya punya 5 surat yang harus dia punyai sebelum dia merekrut tenaga kerja. Yang pertama adalah surat izin pengerahan yang tadi, kemudian surat izin operasi, kemudian surat izin apa lagi? Oh ya Mas. Oh gara-gara Pak Wawan iki. Jadi kan penonton yang lain surat bisa izin membantu. permintaan TKI Oke. berasal dari pengguna. Kemudian perjanjian kerjasama penempatan. Kemudian surat perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan PPTKIS. Jadi semua jelas, nanti di surat perjanjiannya itu juga dicantumkan berapa biaya yang harus dia keluarkan ketika pelatihan, kemudian dia dapat gaji berapa, dia ditempatkan di mana, dengan posisi pekerjaan apa, semua jelas di situ. Dan juga yang nanti perlu diperhatikan adalah ketika dia sudah berangkat, dia harus memberitahu keluarga atau teman dekat atau siapapun yang dekat dengan dia di mana posisi dia, bekerja di tempat apa, di mana, kemudian PTKIS-nya itu apa, beralamatkan di mana, yang bertanggung jawab siapa. Jadi ketika ada persoalan, ada permasalahan, dia ada tempat yang dituju, tidak bingung lagi kepada siapa dia harus sambat, itu ada yang dituju, jadi tidak bingung. Oh, ini tuh Mas tambah. Terima kasih Pak Fajar. Mas Eko, sudah puas atau belum? Sudah puas, Puas. sekali. Sekarang saya jelas. Oke. Kalau mau ikut ke bekerja ke luar negeri sudah tahu harus kemana. Kira-kira mau keluar negerinya kemana? Mau ke Arab Saudi. Makan singo. Iya, sambil beli onta. Dengan apa? Dengan korban apa pribadi? Korban. Oke. Dari materi nomor 9 tadi sudah ditanggapi Bu Rina, sudah ada tambahan dari Bu Yati, sudah ada pertanyaan dari Mas Eko, ada penguatan dari Bapak narasumber. Nah, kita rasa cukup nggih untuk yang kartu ini nggih, untuk yang pemain 1 nggih. Kita lanjut dulu nggih. Nanti kalau ada pertanyaan atau sanggahan silakan di pemain yang berikutnya. Monggo, untuk pemain kedua Bu Rahma, silakan mengambil. Pemain kedua dapatkan kotak nomor 14 guys. Mari kita hitung sama-sama, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Warna pink. Jadi untuk kotak sanksi nomor 14 ini seperti ini, saya bacakan terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua. Isi sanksinya yaitu peragakan seorang calo yang sedang merayu calon pekerjanya dengan banyak iming-iming dan memburu-buru agar calon pekerja bersedia menerima dengan cepat dan setuju untuk meninggalkan kampung halaman. Jadi kotak sanksi nomor 14 seperti itu ya. Boleh saya lihat dulu? Kami serahkan selanjutnya untuk Bapak narasumber, monggo. Memberikan penjelasan singkat. Saya jelaskan secara singkat mau ya. Sambil utama persiapan. Peragakan seorang calo yang sedang merayu calon pekerjanya dengan banyak iming-iming dan memburu-buru agar calon pekerja bersedia menerima dengan cepat dan setuju untuk meninggalkan kampung halaman. Jadi kan biasa tuh calo itu kalau menawari pekerjaan kesusu, cepet gendang, gendang untuk pekerja, targetnya tercapai, gendang untuk duit, kita seperti itu. Lah monggo silakan diperagakan, mungkin Mbak Rahmanya selaku calonnya atau selaku apa, monggo. Berapa orang ini? Berapa orang ya? 2
minimal 2. Kalau Boleh lebih. Bisa, 5 juga boleh. Pak Lurah dijak, monggo. Ya, Bu Rahma silakan. Saya akan memperagakan untuk sanksinya, nggih, Pak. Saya minta bantuan Bu Ari sebagai calon tenaga kerjanya dan Mas Eko nggih nanti untuk Rahasia ini Pak Eko. Nanti Mas Eko berperan sebagai on time ya. Bukan jalan kritik Monggo Bu Ari. Bertiga nih, sama Bu Ari berarti. Iya, Bu Ari. Ya, silakan. Baru nanti Mas Eko Oh, sih. Ini Mbak ada brosur pengalaman kerja di Malaysia, Mbak. Iya, di Sukses Mandiri. Ini Mbaknya siapa ya? Perkenalkan, saya dari agen PT Sukses Mandiri Utama, Mbak. Nama saya Sinta ya. Iya. Ini untuk brosurnya. Iya. Barangkali Mbaknya berminat untuk bekerja di luar negeri, Mbak. Ini di Malaysia, Mbak. Jauh sekali ya? Iya, kebetulan ini perusahaan elektronik di sana, Mbak. Namanya Sony itu sudah butuh pekerjaan calon tenaga kerja di sana. Nanti di bagian pengemasan, jadi memasukkan barang seperti HP dan kamera itu dalam kotak, kemudian menyortir nanti jika ada yang rusak seperti itu. Tapi nanti ada keterampilannya kan ya di sana? Ada keterampilan, ada pelatihan juga ya. Jadi kan nanti sesuai dengan lowongan pekerjaannya ya Mbak ya. Nanti kan yang dibutuhkan perempuan seperti itu. Nanti untuk syarat yang lain ya. Jadi seperti itu Mbak. Kemudian fasilitas di sana ya, sudah tertradisinya Mbak ya. Saksi sibuk. Untuk syaratnya tentu saja Mbaknya sudah lulus sekolah ya, sudah punya KTP juga. Kemudian Saya cuma lulusan SMA gimana Mbak? Iya, sudah punya KTP ya Mbak ya. Oh sudah. Sudah, oke. Berarti ini baru cari pekerjaan ya. Ya. Nanti fasilitasnya ini di sana yang pertama ada gaji Mbak, gajinya tuh naik dulu Mbak. Ada 4 juta Mbak. Ya, nanti juga ditambah dengan tunjangan dan bonus tambahan lain. Kemudian ada bonus tahunan juga Mbak. Nanti diberikan libur, cuti gitu ya. Kemudian ada asrama, ada angkutan umum ke pabrik dari asramanya ya. Ada pengobatan. Menarik sekali ya. Iya, seperti itu. Dan satu lagi Mbak, ini biaya berkecil Mbak. Kan biaya 10 juta ini. Ya. Tapi dari awal saya nggak punya duit untuk Saya boleh pantau siap-siap loh. berangkat tuh gimana? Oh iya, nggak apa-apa Mbak, nanti dari kami bisa membantu. Nanti untuk mencukupi Mbak di sana. Jadi nanti dari biayanya kan 10 juta itu bisa cukupi dulu ya dari PT Sukses. Biayanya nggak banyak ya 10 juta. Gimana kok? Iya. Tahun Pamit dulu izin sama orang tua bagaimana ya? Waalaikumsalam. Bu Ari, Mbak Sinta niki. Iya, Mbak Sinta nama Oh, Mbak saya. Sinta. Iya. Jadi, Bu Ari niki kula saking Bang Anomali. Lajeng niki kan Bu Ari niku gadah pinjaman kali kula. Kali pinjaman sudah 2 bulan lebih, Bu Ari ini belum membayar. Nah, saya ini datang mau menagih utang yang bulanannya ini Bu Ari. Itu Bu Ari ini ngomong-ngomong ada obrolan dengan Ini dari saya dari agen Mas. Dari agen. PT Sukses Mandiri Utama yang ada di Mantri Jalan Jogja itu Mas. Oh, Iya. Oh, ceritanya menawarkan Pekerjaannya di pekerjaan Malaysia, ke ya. Malaysia. Kebetulan dari sana membutuhkan. Iya. Iya, mohon maaf nih Pak Eko, saya juga belum bisa bayar Belum 2 bisa bulan bayar. ini. Iya. Bagaimana ini pengaruh kesehatan itu? Saya harus laporan orang tua dulu Ya, saya. nggak apa-apa Bu. Nanti kalau Ibu berminat langsung saja datang ke malam hari ini ya Bu ya. Karena minggu depan sudah benar tadi Bu. Oh gitu ya Iya, Pak. jelaskan karena ini memang sangat dibutuhkan di sana 1 orang. Kurang 1 orang lagi Tapi kuotanya. gini Bu Ari, sebelum dilanjutkan kembali, saya ini juga oh ya sama atasan saya bahwa Bu Ari hari ini harus mencicil ya paling tidak 100.000. Bapak mencicil kok. Nanti boleh pergi ke luar negeri tapi utangnya dibayar dulu. Ya kebetulan ini saya sudah dijanjikan hasil dari penjualan sawah lewat Bu Wiani Ya menjanjikan kalau pembelian sawahnya itu akan dibayarkan Senin depan. akan dibayarkan Iya. Senin depan. Nanti akan saya lunasan kalian ke Pak Eko. Terus sisa biayanya untuk Pergi ke luar negeri. pergi. Kalau masih kurang nanti Pinjam utang lagi kaki. Pak Eko. Masih buka, Pak masih buka. Nanti bisa dipinjamkan kembali. Asal yang sekarang ini tetap dibayar dulu, Pak. Baik Pak Eko, saya ambilkan
50 dulu ya Pak ya. Oh 50, oh ya Iya. tidak apa-apa daripada 50 kan buat belanja nanti. buat setoran ke Iya. atasan. Ya, ya monggo dilanjutkan kembali. Iya. Saya permisi Oh dulu. iya, silakan Pak. Gimana Bu penawaran saya tadi? Apa Pak Bu penawaran? Saya berminat, saya laporan orang tua Ya, dulu kalau aja. misalnya benar, hari ini saya tunggu di kantor, tutupnya jam 5 sore Bu kantornya itu. Teleponnya ada di sini ya Mbak, Sinta ya? Di Iya. sini nanti ini Bu, nanti berangkatnya minggu depan, jadi sesuai dengan perjanjian ya. Kalau misalkan Ibu datang hari ini, nanti syaratnya sudah lengkap, langsung saya uruskan visa dan paspornya Bu. Untuk visanya ini bisa kerja ya Bu ya. Baik Mbak Sinta, terima kasih. Baik, Iya. saya tunggu di kantor ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Iya. Oke, boleh. Nah, tadi Bu Rahma mendapatkan sanksi. Tadi kalau iming-imingnya tadi apa berarti itu? Gaji tinggi boleh dicicil. Gaji tinggi boleh Ya, kalau dicicil. misalkan yang dalam TKI-nya belum punya biaya, kan ini biaya 10 juta. Ya nanti misal belum ada sama sekali, nanti dari PT Sukses Mandiri sebagai agen penyalur TKI-nya ini bisa memberikan apa namanya, bisa dikatakan pinjaman. Jadi pinjaman sebesar 10 juta, nanti di sana ketika TKI sudah sampai di sana, sudah bekerja, nanti per bulannya akan dipotong 500.000 sebanyak 20 kali. Jadi kan ini kontraknya 2 tahun seperti itu di sana. Oke. Jadi saya sebagai pemain malah kejebak, gali lubang tutup lubang, Ya, punya seperti itu pinjaman. kurang lebihnya. Gara-gara Mas Eko tadi datang. Oke. Atur sawah sih saya. Oke. Kalau dari penampilan tadi, mungkin pemain yang lain ada tanggapan, silakan. Mas Bimo mungkin atau Mas Topik ada tanggapan? Kamu ikut kerja sama Bu Rahma Mbak. Nanti aja kerja. Oh, nanti aja. Mas Topik ada rasa-rasa mau keluar negeri nggak? Oke. Tadi Bu Rahma, Bu Ari sama Mas Eko sudah mempraktekkan sanksinya. Nah, sanksinya tadi sudah luar biasa. Isinya, dialognya padat, singkat, walaupun ada sedikit penggangguan dari Mas Eko tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, kita masih fokus ke subtopik kejahatan hutang. Nah, nanti untuk pemain ketiga berikutnya mungkin Mas Bimo dan Mas Topik kita masih fokus untuk subtopik kejahatan hutang. Gitu ya. Untuk selanjutnya monggo Mas Topik, pemain ketiga mengambil nomor. Semoga Pak. Baru sesut ya, waktu tadi balik. Buat nama apa? Dipakono ini Pak. Ya ora kok, kamu delok foto. Oke. Dadi nakali iki kula lakon dadi nakali. Pak, watak Bang Nangal. Ora baik. Oke, kita lanjut. Monggo untuk Mas Topik mendapat nomor berapa? Baik, dimulai kembali nggih Bapak Ibu. Untuk saya mendapat nomor 4 nggih. Oke. Oh, dibantu Mas Topik menghitung. 1, 2, 3, 4. Ih, monggo. Apa kartu apa itu Mas Topik? Baik, di sini saya mendapat kartu pesan jeratan hutang. Jadi di sini saya akan membacakan dari pesan jeratan hutang ini di nomor 4 tadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pasal 1.1 perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengkaitkan orang tereksploitasi. Oke, terima kasih Mas Topik yang sudah membacakan kartu pesannya. Boleh tepuk tangan untuk Mas Topik. Untuk Mas Topik. Nah ini Mas Topik, ini tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Mungkin Bapak narasumber bisa menjelaskan sedikit ini isinya itu biar lebih mudah dipahami. Coba saya jelaskan ya tentang isi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dibahas di sini adalah pasal 1.1 atau ayat 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 itu membahas tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang di sini adalah tindakan mulai dari perekrutan, kemudian pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan. Yang pertama. Yang kedua, penggunaan kekerasan. Yang tadi ancaman, yang selanjutnya penggunaan kekerasan. Kemudian bisa juga penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau wali biasanya atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara. Jadi perdagangan orang itu tidak hanya antar negara, tapi juga bisa di dalam negara, karena banyak kasus di dalam negara sendiri orang-orang kita disekap oleh orang Indonesia sendiri, dia tidak digaji, disekap, disiksa di situ. Jadi itu termasuk tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Jadi mungkin perlu tulisannya perlu diperjelas mengakibatkan ini mengakibatkan orang tereksploitasi itu di pasal 1. Kemudian di pasal 2 itu di sana menyebutkan terkait sanksi kepada orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Di situ disebutkan bahwa ancaman pidananya minimal 3 tahun penjara, maksimal 15 tahun penjara. Kemudian untuk denda itu paling sedikit 120 juta. Untuk ancamannya paling sedikit dendanya 120 juta. Kemudian untuk maksimalnya sampai dengan 600 juta. Jadi monggo jangan sampai kita semua ataupun orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi justru terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang ini, ataupun jangan sampai juga kita maupun saudara-saudara kita, orang-orang yang kita sayangi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini. Mungkin itu Mas. Oke, terima kasih Mas Pasar. Boleh tepuk tangan untuk Mas Pasar. Ini sudah diperjelas dari kartu pesannya. Nah, silakan untuk Bapak Ibu, saudara sekalian diingat-ingat ini tadi. Bu Yayu ingat betul tadi Bu Yayu? Di luar kepala. Apa perlu kita fotokopi ini? Sudah di luar kepala. Direkam Mas. Boleh saya mau ngerekam nanti. Direkam disebarkan ke grup WA gitu loh. Oke. Mau di-screenshot barang itu mau. Bisa di-scan, bisa dibaca, direkam gitu. Nanti silahkan setelah simulasi, mungkin kalau nanti mau disebarkan untuk kebaikan kan ini gitu, bisa disebarkan. Oke, terima kasih Mas Topik ya, untuk pemain ketiga sudah mengambil nomor. Nah, berhubung pesan ini cukup kita sampaikan, sekarang lanjut ke pemain terakhir. Nah, ini yang diharapkan ini gongnya ini Mas. Makanya bagi sharing. Baik, terima kasih. Harus di sini saya mengambil nomor 6
Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya pemain 4 di posisi paling terakhir ya. Saya diharapkan menjadi gong tadi karena mungkin karena badannya besar, jadi diharapkan saya menjadi ganjel di belakang. Nah ini saya mendapatkan nomor 6 Bapak Ibu. Monggo. 6 nomor 9 ya Mas Bimo. Ini 6 Bu. Nggih, Sore ya gimana? Mas Bimo yang pergi. Baik Bapak Ibu, karena di sini saya mendapat nomor 6 dan kemudian juga saya dapat koin yang terakhir, koin berwarna kuning. Saya minta tolong untuk dibantu menghitung biar sama dengan pemain-pemain yang lain sih. Belum Mas. Ini saya tak siap-siap dulu Mas Fajar. Awas kuale, ayo. Aman ya Ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh minta tolong diambilkan? Kalah manja. Mungkin aku bukan gini Teman-teman gula Baik Bapak Ibu sekalian dan para penonton, kartu apa itu Mas? Ini saya mendapatkan kartu nomor 6. Jadi nomor 6 ini merupakan kartu sanksi tentang jeratan hutang. Di sini saya akan mencoba membacakan isi apa isinya tentang kartu nomor 6 ini. Jadi kartu nomor 6 ini dituliskan bahwasanya saya diminta untuk melakukan peraga aksi seorang calon pekerja yang sedang mendiskusikan keputusan bekerjanya dengan orang tua. Ajaklah 2 orang dari penonton simulasi untuk memerankan ayah dan ibu Anda. Nah ini tadi ada sanksi yang mana saya akan diminta untuk bekerja sama dengan 2 penonton untuk memerankan ayah dan ibu. Nanti saya minta tolong penonton di sini ya, nanti mungkin bapak dan juga ibu yang mau mengadopsi anak gendut seperti saya. Jadi mohon diterima. Begitu saya berikan fasilitator untuk membahasakan. Saya minta beri kartunya, ini monggo narasumber dijelaskan lagi. Penonton juga tadi mungkin ada yang lupa. Iya, kasihan itu yang mengadopsi nanti. Boros yang pasti. Oke, saya bacakan ulang ya. Peragakan aksi seorang calon pekerja yang sedang mendiskusikan keputusan bekerjanya dengan orang tua. Ajaklah 2 orang dari penonton simulasi untuk memerankan ayah dan ibu Anda. Ini monggo nanti minta kepada penonton atau pemain lain. Kalau di sini penonton, tapi monggo mau kalau di sini penonton, tapi monggo nanti milih pemain, milih Mbak Rina juga nggak apa-apa untuk menolak lawan. Ajak 2 orang, tapi kalau bisa Kakak Putri biar jadi bapak dan ibu. Oh, kenapa? Nggak mampu kan? Itu mengadopsi dia. Mas Bimo memilih siapa ini? Ini nanti ya Pak narasumber berarti untuk temanya saya bebas saja, cuma memperagakan tentang diskusinya. Tapi tetap tidak keluar dari jalur jeratan hutang. Terima kasih. Nanti saya coba. Mungkin di sini ada bapak ibu yang mau Bu Yayu. Bu Yayu. Yang sudah dipanggil Mas Bimo soalnya. Ayahnya siapa? Kalau ayah kan sifat kebapaan dari penonton itu kan. Mas Topik ini masih terlalu muda Bu. Itu ya brewoknya udah tebel. Itu bisa menjadi bapak saya. Kemudian untuk ibu ya seperti biasa ibu kita kepada kali ini. Ibu Martina monggo nanti bisa mewakili lagi untuk menjadi mama saya. Boleh diskusi dulu, enggak apa-apa, nanti mau memerankan apa. Yang pasti di sini saya nanti akan minta izin kepada ibu dan bapak saya terkait apa tadi Mas? Mau pergi. Mau pergi ya? Mau pergi merantau gitu nih. Diskusi, mau menerima pekerjaan. Ini menuju kericuan atau enggak ini? Mungkin mau dibahas dulu Bu. Nanti biar enggak. Oke, monggo. Dimulai dari dalam rumah atau dari luar rumah? Dari luar rumah mawon kurang-kurangnya gitu. Ya, pura-pura dalam perahu. Ini ada penonton bayaran nanti masuk. Anak yang mana di orang mulai-mulai ki. Oke pamit. Tapi ini sore loh Isan. Ini sore. Kira lagi mau esuk. Tak cobain gorengan 10 buka ya guys. Menekan mas. Ayo mana hadir toh yo. Lu mau kok ngomong toh yo. Anak sih
Nuwun. Nek tamu ki bapak sik sing ngono. Ibune gaweke wedan nek duwe engko. Ya coba ya gaweke wedan tak tilikane ana sapa kan. Nek rono wedan putih ora apa-apa nggih. Ora apa-apa, saanane wae. Waalaikumsalam. Salam wis ketemu. Kocak banget. Lawange bukane. Iki Sekali ngisor. Bukakan nang gudang. Kula pura-purane sedih nggih Bapak Ibu karena kan tadi ceritanya jeratan hutan, jadi saya mau memerankan sedih. Ngopo lele? Ngopo lele? Oh iya, iki kan lebu sik. Ibu muri nunggoni wong iki golek. Cek kok mewek-mewek. Dan rupane kok. Pakai. Sama tau Lingkul. Iya. bangun. Seminggu ini tuh, kan ketemu kali Mbak Sinta. Wonten Gunung Kidul. Sing sok wira-wiri nang dhewe kae. Mbak Rahma. Oh. Itu iki Rahma Rosita. Oh iya iya. Lucu ini. Oh iya. Terus Le. Yang PT Angkasa Pura Sabang Angkasa Pura Persada. Oh, kuwi motor mabur kuwi ya, Mas. Oh, helikopter. Motor balap. Ora kuwi aku motor mabur. Kuwi PT sing nglantarke wong arep kerja ning luar negeri. Nanti wis tau krungu apa Angkasa Pura. Wong itu kan jeneng Diri kulonnya pun kekatan teman kan bener pengen repot hari itu wong menurut 1 bulan gaji. Pas minggu sama bukan. Kan macam muni wis marah. Bingung akhirnya wong kan bujuk kali Mbak Sinta Allah kan Mbak Sinta kan ayu kok. Bujuk piye? Bujuk piye? Mas. Mas jenengan kenapa kok meneng wae kok ditanggapi Mbak Sinta. Kok malah mau dhewe paling Mbak Sinta nggih mikir kok ndak bunuh diri gitu. Kok kowe ncerak jembatan. Soalnya anake kan ganteng, Pak. Oh. Enggak suka kan semerang. Nek bunuh diri nek mane mantap. Oh, di bojo wae. Jadi kok ditanggapi kok apa Mas? Jadi bangun itu lebih bingung soalnya kok gak dipecat ya malah niki kok ajeng bayar utaran nang surat saking Mas kok dhisik itu. Oh, kali bapakku kuwi di sini kurang ajar ya. Kita biar tau krungu wae. krune Pak Eko. Dewi tak ngerti. Kok ndak anak sedih. Anak Dewi kan ada yang ditawani pekerjaan teng Lemua teng Arab Saudi. Lalu gaweane riyen makani singo. Kok ekstrim le. Kok seputar singa yo. Yen makani singa, saiki ngetusi singa. Singane piro teko? 16 kan. Waduh. Iku ra jalan kowe pas singane. Daging ngono ya, Pak. Daging waduh. Itu wae Pak ditawani minggu terus mulai tangan kali Mbak Sinta. Mbak biaya ini pripun terus syaratnya pripun kok syaratnya gampang pun kamu minta KTP terus biaya ini 10 juta. 10 juta gomennya. Habis 10 juta gomennya terus gajinya itu tapi gajinya 15 juta loh Mas.
gede. Ketergiur Pak. Gede kuwi. Bayaran pertama saya tanggung untuk utang ini kali Mbak Sinta terus rasa dipikir saya bayar terus ditangani sekarang itu Ini ketokan Mbak Sinta ini nyemelangi orang, lirak-lirik orang. Soalnya rayuan ini lho. Iya, bilangan itu kan wonten daerah itu pun daftar ini pun daerah. Tapi kok ngomong apa itu tuh? Wis melu pelatihan kowe iki, Le. Oh, alah. Sing go pelatihan utang yo. Utang yo dite utang kancamu lho. Utang kali Mbak Sinta. Wih lah walah. Mulane ora jile wira-wiri goleki kowe. Oh, Sing utangi soalnya. Wis ngutangi mulai. Saya mau piye? Nek kowe sing seneng aku piye meneh Le iso. Ya minta turuti. kowe iki lak wis di aku to, Pak. Sok ngono kuwi sok lali. Cek rada nyemelangi tenan. Ditelenge bola-bali iki. Saya aja saya nyemelangi. Terus piye iki, Pak? Kali mau ngomong ada utang kali Mbak Sinta. Dibayar iki 10 juta. Berantangnya nilai, ini nyebrak di sini, sesuai rakyat sebelah itu, musimnya lho, soalnya tadi, pengen nyebrak, saya nyebrak tak guna ini pripon tau, lali tenan nih bodi, aku yang lali lah yang wajar ya, manusia ke tempat tempat dan dosa itu, ya. Bapak kudu golek duit nek iki carane iki. Lah iki Pak diskusine apa iki? ning utane iki piye engko terus siapa meneh kuwi? Tiket pesawat berarti 40 juta. Pelatihan barang Le. Anggi pun tanda tangan kontrak yang lokal yang boten bayar. Sing anu apa kae lho Pak, paspor apa kae? Paspor. Kae bayar barang kok. Oh bisa lho. Sangat murah nggih Bu nggih. Nek bisa ki lah. Bisa kerja kuwi kok yo. Kowe iki 18 tahun kok Le. Lah kok lali to. Rambut sing ngerti kok wis gede ngono. Kok gak ada KTP Kok gak ada pas nih pas. Soale bapakmu dolan wae. Senengane nang keringan. Karo mancing. Mancing musuhan. Mancing. Nggih. Nek urung suruh urung bali. Nek Pak Icu murah pancingan. Kuwi karo kan mbek lumbang ya Pak Ringan. Iso kudune ngangkat habis kebaca utang ya piye Pak? Ayo piye Kebaca utang 10 juta, gajine ning ora nek ra ngangkat utange ping piro kok? Ping piro aning nek gandeng ora duwe yo minta utange meneh nggon liya nggon ngono. Dadi iki koyo kali lubang dakon kae. Sesuk meneh hati-hati. Nek saiki yo kudu ngangkat le, piye engko yang bayar utang piye? Sing yo sesuk karo ngirim ngono. Nek muga-muga kowe nek ora salah nggon ya lek muga-muga penerlem gawe ngono ora disiksa-siksa. Sesuk nek ora yo juga penco cewek bareng, penco cewek paling bayar utang kok terusan. Tenang lho yo. Nggih, ya wis Sesuk ngono wae. bel nek Pak Dewi ya, ndak lali kok. Monggo leren-leren sik. Saiki leren sik wae. Tenangkan hatimu. Oh, sesuk dipikir sesuk. Wis apa jolane boleh ya. Ngoke kuwi. Nek ana rezeki dadakan, rezeki tiba tak yo lumayan. Ban sekolahnya kan ora ngerti. Dadi tak kira bayar. Muga-muga wae. Amin. Sampun Mas Bimo untuk Bu Sulantina dan Mas Eko. Nah, ini Mas Bimo memperagakan kartu sanksi yang tadi didapatkan, yang isinya adalah diskusi dengan kedua orang tuanya terkait untuk keberangkatan atau rencana menjadi tenaga kerja ke luar negeri. Tadi gimana Mas Bimo? Dapat izin atau enggak? Alhamdulillah dapat Mas, tapi tabungan saya memang cukup besar ya, jadi saya tetap harus berangkat untuk menanggung utang. Berarti mau nggak mau harus berangkat? Gimana pun caranya. Tapi jangan lupa nanti udah berangkat orang tua tetap dikirim. Dikirim bukan? dikirim. Oh dikirim. Tapi kan orang tua dikirim. Kasihan ya beli. Oke.
Mas Bimo sudah mendapatkan kartu dan sudah praktek. Kita berarti semua pemain sudah mendapatkan giliran. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Oke. Dari bermacam-macam kartu yang didapatkan oleh masing-masing pemain tadi, mungkin dari Bapak narasumber kalau ada tambahan kami persilahkan. Cuma menekankan aja seperti yang tadi diperagakan yang terakhir tadi, memang hendaknya ketika di antara kita, anak-anak kita, orang-orang yang dekat dengan kita, entah itu tetangga, saudara atau siapapun itu, ketika dia mau berangkat ataupun sebelum dia mendaftarkan, setidaknya bicarakan dulu dengan orang tua. Itu yang harus diperhatikan. Jadi orang yang dekat dengan kita itu tahu posisi kita. Kemudian apa yang akan dilakukan, tindak lanjutnya seperti apa, itu ada orang lain yang tahu. Ketika nanti ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak diinginkan, itu ada tempat yang dijujuk untuk ditanyai. Jadi sing bicara bukan, kalau bisa ya tidak cuma orang tua, karena kadang orang tua sendiri, kalau orang tua yang mohon maaf, orang tua yang zaman dulu, orang yang awam, itu kadang juga bingung untuk memberikan keputusan. Jadi mungkin ada tokoh masyarakat, ada RT RW, kemudian ada Pak Dukung, ada mungkin ketua LPMT, kemudian ada juga dari kepolisian, apa yang di dusun itu, Babin Kamtibmas, itu yang kepolisian. Kalau yang TNI Babinsa. Nah, itu bisa kita mintai ikut partikel baiknya gimana. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih Bapak narasumber Mas Fajar yang sudah memberikan tambahan terkait dengan yang terakhir tadi, khususnya untuk yang terakhir tadi. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berhubung para pemain sudah mendapatkan gilirannya masing-masing. Nah, setelah simulasi ini kita juga diharapkan untuk membuat rencana aksi. Nah, rencana aksi ini diharapkan sebagai tindak lanjut kita nanti setelah ini. Mungkin rencana aksi itu kan bisa untuk mengingatkan kita di lingkungan, mungkin lingkungan terkecil keluarga, atau mungkin tempat tinggal di kampung, atau mungkin di sekolah, di tempat kerja. Nah, rencana aksi ini bisa berupa wujud barang atau fisik gitu ya, atau bisa juga berupa yang lainnya. Nah, silakan mungkin dari para pemain dulu, mungkin Bu Rina kalau ada ini rencana aksi yang mungkin bisa disampaikan, silakan. Kalau dari saya, rencana aksi yang bisa dilakukan contohnya seperti ini ya. Apa itu? Dengan mengadakan penyuluhan dari pemerintah setempat kepada warga masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh calon yang tidak bertanggung jawab, yang mengiming-imingi upah yang sangat besar tapi tidak ada realitanya. Dengan perlu juga disebarluaskan melalui media sosial seperti grup-grup WhatsApp yang ada di lingkungan, seperti grup WhatsApp di Desa Wisma, Jaga Warga, Karang Taruna, agar masyarakat lebih paham dengan bahaya human trafficking ini. Kiranya hanya itu saja, mungkin dari pemain yang lain bisa menambahkan. Kalau ada tambahan. Baik, kalau dari saya tetap berhati-hati ya, seperti gambar ini, terhadap siapapun yang menawari pekerjaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, agar di kemudian hari jangan sampai terjerat hutang dan tidak mempermasalahkan. Jadi tidak ada masalah di kemudian hari. Kemudian jangan sampai mengizinkan anak di bawah usia 18 tahun itu untuk bekerja, apalagi di luar negeri, karena bisa mempengaruhi untuk perkembangan fisik, mental maupun kesehatannya juga. Seperti itu Pak Desi. Sudah berapa? Ini Mas Topik ada? Sudah, Mas Bima ada? Boleh, Mas. Oke, monggo silakan. Baik,
Terima kasih untuk Mas Gita selaku fasilitator. Mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran tentang rencana aksi. Tetapi yang pertama mungkin bagi saya rencana aksi itu kan adalah suatu gagasan dulu ya. Tapi kalau dari kami, dari kelompok Quran ini memang sudah langsung beraksi Mas. Jadi bukan hanya rencana saja. Jadi langsung menunjukkan aksinya. Pertama Mas, dari kami memang sudah mempersiapkan. Jadi ketika ada pencegahan human trafficking atau perdagangan orang, itu langkah pertama sebenarnya kan untuk mengedukasi ya Mas. Nah edukasi tadi caranya melalui sosialisasi. Nah yang pertama sosialisasi yang dilakukan itu kalau dari kami sebagai kelompok Purani Bapak Ibu, kami membuat suatu pakaian yang namanya pakaian human trafficking. Oh, ada desainnya? Ada desainnya seperti ini Pak. Mungkin nanti kalau bisa ditayangkan. Oh ya. Nah ini salah satu bentuk aksi nyata kami untuk melawan yang namanya perdagangan manusia. Karena apa, ketika kita itu tidak saling mengingatkan satu sama lain dengan berbagai media, melalui kaos juga bisa, kemudian melalui media cetak seperti yang sudah kami bawa, ini adalah bentuk aksi nyata kami membawa poster-poster yang isinya adalah tentang perdagangan manusia, anti perdagangan manusia. Begitu Mas. Ada poster-poster itu? Ada, ya. Boleh diangkat para penonton itu? Boleh, ini sudah kayak di mungkin dari Bu Yayu itu apa? Gambar apa Bu Yayu itu? Mengadakan rapat kelurahan untuk membicarakan mengenai pengawasan kelurahan dari calo-calo yang nakal. Oh, gambarnya boleh diangkat Bu Yayu? Oke, selanjutnya Bu Ari mungkin silakan. Bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang punya beragam modus untuk menjerat korbannya. Jadi untuk menghindarinya, kita sebagai masyarakat harus tetap waspada, jangan mudah tergoda dengan iming-iming gaji besar untuk bekerja di luar negeri. Jadi tetap berhati-hati terhadap calo yang ilegal. Terima kasih. Itu judulnya apa itu Bu Ari? Menghindari jebakan perdagangan orang. Ada TPPO. Ya, terima kasih. Bu Yanti mungkin silakan. Terima kasih. Mendatangi kepala duka ataupun lurah supaya mencurigai orang asing yang datang dan melaksanakan peraturan lapor 1 kali 24 jam bagi orang asing yang menginap di desa atau memberikan sanksi tegas bagi yang tidak melakukannya. Oh, berarti membuat ya poster, spanduk ditempatkan di tempat-tempat strategis. Ya. Kalau itu fotonya siapa Bu? Fotonya Pak Pinca dan Pak Nano. Itu contohnya. Iya, contohnya. Oke, terima kasih Bu Yati. Mungkin untuk yang belakangnya Mbak Hana. Itu apa itu, poster ya? Stop tindak pidana perdagangan orang. Ya, mulai sekarang akan berhati-hati terhadap siapapun yang menawari pekerjaan, bahkan keluarga sekalipun. Oke. Selanjutnya di sampingnya itu ada siapa? Saya tetap human trafficking. Bersama-sama mengawasi warga yang suka merekrut orang untuk dibawa bekerja. Stop human trafficking. Gimana Mas Bimo? Itu gambarnya diangkut pakai troli itu. Soal diperdagangkan. Seolah-olah itu ada orang diangkut pakai troli. Mau dijual. Yang belakangnya itu Mbak Uma. Monggo Mbak Uma, silakan. Ini akibat calo ilegal terlilit hutang. Jadi harus mempersiapkan 5 surat. Yang pertama ada surat izin pengarahan, yang kedua ada surat permintaan TKI, dan yang ketiga ada perjanjian kerjasama penempatan. Bertema perfil
Rencana ingin kami